Usia 20-an kayak aku gini memang masa-masa yang seru tapi juga menantang. Di usia 20-an, kita lagi ambis-ambisnya menapakkan kaki di dunia kerja dan mulai punya penghasilan sendiri. Sayangnya nih kak, nggak jarang loh ketika kita sudah punya uang sendiri, kita malah nggak bisa memanagenya dengan baik. Nah, jangan sampai tuh. Sebelum terlambat, ada beberapa prinsip keuangan yang perlu kakak ketahui khususnya untuk kamu yang berusia 20-an. Apa aja sih prinsipnya? Yuk langsung aja kita cek, masih bareng aku Hani, bukan cuma obrolan lebih dari keuangan. Nah, kakak-kakak pernah nggak nih dengar buku Rich Dad Poor Dad? Buku ini terbilang cukup digemari lah di genre finansial. Buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki ini mengajarkan kita soal pentingnya punya mindset yang tepat untuk mengumpulkan aset dan juga menghasilkan cash flow. Bedanya ya kak, antara Rich Dad sama Poor Dad tuh apa sih? Jadi gini kak, mindset Rich Dad itu ketika orang menabung dan digunakan untuk aset yang bisa menghasilkan. Misalnya dalam bentuk saham, obligasi, ataupun rumah yang nantinya bisa disewakan. Sementara itu, mindset Poor Dad adalah ketika kita malah menghabiskan uang untuk hal-hal yang nggak bisa menghasilkan cash flow buat kita. Dan sifatnya itu konsumtif lah gitu, kayak baju yang trendy atau gonta-ganti gadget terbaru. Selanjutnya ada prinsip yang disebut minyak versus tambang minyak. Nah loh, apaan lagi sih nih, kayak banyak banget gitu ya kak. Jadi gini, minyak itu kan biasanya panas ya. Nah, minyak di sini melambangkan rekening operasional atau uang panas yang digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Sedangkan tambang minyak merujuk pada rekening dingin yang bisa digunakan untuk investasi. Yang seperti tambang bisa terus menghasilkan alias uangnya bisa diputar untuk investasi lagi. Tambang minyak ini besarnya sekitar 10 kali pengeluaran bulanan kakak. Misal pengeluaran bulanan kakak sebesar 5 juta. Nah, idealnya kakak punya uang 50 juta di rekening tambang minyak. Dan kalau terpakai sampai setengah, kakak isi lagi tuh rekeningnya. Sedangkan untuk pengeluaran sehari-hari seperti makan atau bensin, kakak bisa pakai uang di rekening minyak kakak. Jadi, kakak akan selalu punya pegangan tanpa mengganggu pengeluaran rutin kakak. Nah, ngomong-ngomong soal investasi nih, tahu nggak sih investasi apa sih yang terbaik? Saham? Mungkin sih. Reksadana juga bisa jadi. Tapi terlepas dari itu, investasi terbaik adalah investasi buat diri sendiri dalam bentuk ilmu, skill, pengalaman, dan networking. Keempat hal ini adalah aset yang super mahal dan gak bisa sembarangan dimiliki atau diambil alih sama orang lain. Dengan berinvestasi pada diri sendiri, kita juga jadinya bisa menaikkan value sebagai individu dan pastinya bisa membantu kita mengambil keputusan keuangan dengan lebih oke. Jadi jangan pelit ya kak sama diri sendiri. Kalau ada course yang menurut kakak kayaknya manfaatnya lebih dari itu, ambil aja. Kalau ada buku yang bagus, baca. Kalau pengen belajar langsung dari orang yang expert, jangan sungkan untuk langsung tanya dan cari mentor. Pada akhirnya, value seseorang kan bukan dinilai dari asetnya, tapi dari kekayaan wisdomnya. Yang terakhir, gak cuma dari sisi internal kita aja. Coba deh kak, kelilingi diri kita dengan orang yang tepat. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, lingkungan itu bisa mempengaruhi kita kak. Bukan berarti kalau kita pengen kaya harus temenan dengan orang kaya doang ya. Tapi di sini maksudnya adalah orang-orang yang sefrekuensi akan membawa dampak positif bagi diri kita. Kalau kita nongkrong sama yang boros, besar kemungkinannya tuh kita jadi ikut boros untuk menyeimbangkan gaya hidup kita dengan mereka. Tapi ya kak, kalau kita temenan sama orang yang sukses finansial, minimal kita bisa belajar sesuatu dari kesuksesan mereka. Jadi, perluas deh network kakak dan jangan malu untuk kenalan sama orang-orang yang bisa jadi role model ya. Oke, itu dia 4 prinsip keuangan yang perlu kita ketahui di usia 20-an.
Jangan cuma ditonton aja kak, mudah-mudahan tips dari video kali ini juga bisa langsung kakak praktekkan di kehidupan sehari-hari ya. Semangat terus yuk kak, mumpung masih muda nih, yuk kita belajar untuk jadi bijak finansial. Kalau suka video ini, jangan lupa kayak biasa ya untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.